Tapi idola saya sekarang ini, saya seneng Asmuni gitu. Kenapa Mas? Asmuni itu pelawak yang saleh ya menurut saya. Lama banget, udah lama. Terus kemarin baru-baru aja Mas Kasino. Iya. Gitu, ya. Tapi bagaimanapun mereka tetap eksis walaupun hanya tinggal dua penonton mereka itu Indro dan Dono. Iya. Iya kan? Sekarang kan kita kalau misalnya ngelihat mereka kan ngelawak, kocak gitu ya kalau lagi di panggung ya Win ya. Cuma kan hati orang siapa yang tahu. Gimana kehidupan mereka sehari-hari di rumah tangga ya kan? Apakah seperti kalau Edwin memang dari luar, dari belakang, tampak depan, samping tetap begini memang dia Iya, agak Mas mirip. sampai Mas Dono bilang, Win, kamu ada yang bilang kayak adik saya katanya, kata Mas Dono gitu loh. Wah. Rezeki? Sama lah kita. Sama lah, beda-beda tipis. Tapi ya biang gosip dalam Halo Apa Kabar ini kita mau menyamperin itu Mas Dono yang sedang santai di rumahnya. Nah, jadi kita langsung aja. Biang Gosip, selamat datang di kediaman Sri Wahyu Sardono alias Dono Warkop. Halaman rumahnya luas, halaman rumahnya asri dengan aneka macam tanaman, buah-buahan, dan hewan peliharaan. Istilahnya kalau menyepi selama 1 bulan aja nggak perlu keluar-keluar. Tetap bisa makan dari hasil bumi di halaman rumahnya. Ini dia Mas Dono yang lagi nyantai di hari Minggu. Halo, apa kabar Mas Dono? Halo, apa kabar juga Edwin dan Tamara? Baik-baik kan? Saya 1 nggak ada, 2, 3, 4 dalam keadaan yang baik sekali. Melihat halaman rumahnya yang back to nature ini, kita kepingin tahu apakah Mas Dono memang seorang pecinta alam. Saya tuh seneng punya rumah. Kalau kita di pinggir kota, pengen di dekat kali. Tapi kalau tidak, ya saya pengen di bawah pohon-pohon besar gitu. Nggak tahu ya, enak, nyaman tuh rasanya aman. Ternyata nggak aman. Karena Pak, pohon durian di sini kesal bergeledek. Hal apa yang paling dirasakan berkaitan dengan meninggalnya almarhum Mas? Apa ya? Ada sesuatu yang hilang gitu. Ada kesepian, bukan hanya orang semata-mata melihat kesepian seksual itu mungkin nomor satu, tapi ada sesuatu yang hilang untuk sebagai tempat komunikasi gitu. Saya yang tadinya cuek-cuek saja mulai memahami hal itu. Demikian pula soal cinta ya barangkali. Mengenai ini Mas, soal kemungkinan menikah lagi dengan wanita lain. Komentar Mas Dono sendiri gimana? Saya belum terpikir sama sekali untuk semacam ini ya. Saya masih mau menata hubungan saya dengan anak. Kita tanya aja langsung ke putranya, Damar Canggih Wicaksono. Gimana Damar, Bapak boleh kawin lagi nggak? Ya nggak usah aja, biar aja. Wah, kenapa nggak boleh? Nggak usah, nggak perlu itu. Nanti saya ditelantarkan misalnya. Nanti ditelantar enggak? Itu kamu itu mitos ibu tiri itu bukan gitu. Kalau dia belum paham, saya rasa dia belum paham. Mas Dono kan jebolan Fakultas Sospol Universitas Indonesia. Padahal dulu kan nggak ada mata kuliah ngelawak ya. Jadi belajar ngelawak sama siapa Mas? Saya belajar sih enggak ya. Tapi idola saya sekarang ini, saya seneng Asmuni gitu. Kenapa Mas? Asmuni itu pelawak yang saleh ya menurut saya. Karena saya beberapa kali manggung dengan dia gitu ya. Dia cukup menjaga kekompakan tim. Dia tidak makan temennya gitu. Artinya gini, kami warung kopi sebagai orang luar masuk di dalam grup mereka, dia emong gitu loh, dia jaga gitu. Tidak langsung ditembak-tembak, dijatuh-jatuhin. Karena saya lihat beberapa kawan kalau sudah bergabung gitu, itu saling tembak-tembakan. Nah kalau Asmuni enggak. Dan dia lucu gitu. Sekarang ini kita masih sering nonton film-film lamanya Warkop yang terus diputar berulang kali di TV-TV swasta. Nah, pihak Warkop itu dapat royalti tambahan nggak sih Mas dari situ? Ya, ini satu hal tentang sinetron atau film warung kopi yang diputar di televisi berulang-ulang terus-menerus dengan rating yang bagus, dengan iklan yang banyak gitu. Rasanya itu tidak adil dan tidak fair. Kalau boleh dikatakan itu tidak bermoral. Oleh karena apa? Walaupun dalam perjanjian itu flat ya, hak kontrak produser itu terserah karena saya sudah dibayar, tetapi kan penontonnya berbeda, waktunya sangat berbeda. Karena apa? Perjanjian itu tidak boleh menguntungkan satu pihak saja gitu. Jadi perjanjian itu harus menguntungkan kedua belah pihak.
gitu. Jadi memang harus direvisi perjanjian itu dan ya harus jangan diulang-ulang lagi lah itu bahwa itu sungguh perbuatan yang sangat orde baru. Dengan kata lain, keuntungannya ya mbok dibagi-bagi begitu. Ngomong-ngomong Mas Dono, dulu cita-citanya di apa Mas? Kalau cita-cita dari kecil itu saya pengen jadi presiden. Enggak deh. Nanti terus saya menjadi calon ke-5 atau ke-4 loh, nanti malah bikin kacau polarisasi politik kita. Jadi cita-cita saya dulu pengen jadi wartawan. Benar-benar saya pengen jadi wartawan gitu ya. Ternyata nggak mampu, akhirnya ya karena saya suka bikin karikatur, terus suka ngelucu-lucu, terus diminta kasino bergabung ya akhirnya saya jadi pelawak. Sekarang Biang Gosip pengen tahu nih moto hidupnya Mas Dono. Ya apa ya, hidup itu harus dihadapi dengan tawa saja. Kita harus tertawa, karena tertawa itu menandakan bahwa kita punya optimisme. Yang terakhir nih Mas, andai kata Mas Dono lahir kembali, kayak judul sinetron Aku Terlahir Kembali, pengen dilahirkan sebagai siapa Mas? Kalau berandai-andai begitu ya saya pengen jadi kayak bapak saya gitu, karena bapak saya menurut saya gitu ya orang yang penuh optimisme gitu, dan dia yang memberi motivasi pada saya, pada anak-anaknya, terus nasihatnya kayaknya sederhana tapi tepat gitu. Terima kasih Mas Dono. Ini ada bingkisan dari Fak untuk Mas Dono sekeluarga. Tamara dan Edwin, terima kasih ya bingkisannya untuk saya dan keluarga, dan juga terima kasih buat Fa. Tetapi saya lirik-lirik ini semua untuk wanita. Jadi ini untuk siapa? Untuk siapa ya? Ya untuk Eyang Putri barangkali. Makan, Win. Tamara belum makan kan? Ini makan nih, seru. Anak saya Gede apa Win ya? Tuh nggak Tam, sekarang hepatitis B itu sudah diomongin orang loh Tam, sangat berbahaya. Iya makanya mungkin harus dibelah-belah dulu ya biar Iya, biar gosip, itu hepatitis B itu berbahaya sekali, itu sangat gampang tertular gitu loh. Soalnya segini aja kayaknya nggak bisa gitu di tangan untuk sekali angkat. Enggak, kalau misalnya penularannya bisa jarum suntik, bisa lewat hubungan seks, dari tato mentato. Makanya sekarang kita harus mengerti bagaimana cara menghindari hepatitis B. Ini aja yang udah kecil nggak bisa kan ngangkut kalau congklak sekali banyak Win. Nah, ini juga harus terima kasih kepada ibu guru yang sudah menerangkan bagaimana cara menghindari dari hepatitis B itu. Hepatitis A aja susah, apalagi B. Bingung deh Win, main congklak kok kayaknya sekarang susah banget ya. Ya, tapi...